akan bersama-sama untuk 45 menit ke depan. Ya. Welcome untuk teman-teman yang sudah bergabung ya di IG Live Cipta Aliansi Edukasi. Halo Bu Selamat sore, Mariana. selamat sore Iya, Pak. kayaknya udah Heeh. lancar ya. Udah semakin canggih nih. Iya, iya. Oke, udah banyak teman-teman Bu yang sudah menunggu nih. Kayaknya ingin melihat dan mendengar ya dari narasumber yaitu Ibu Mariana. Nah, saya welcome Bapak Ibu sekalian dulu ya, teman-teman sekalian ya. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Salam kenal, saya Yudi Hartanto dari Cipta Aliansi Edukasi, Lembaga Profesi Bidang Special Needs dan Mental Health. Ini adalah IG Live ke-8 di tahun ini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Halo yang ada di rumah maupun yang sedang beraktivitas, tetap semangat ya di masa pandemi. Sore ini kita kedatangan tamu yang spesial, sudah bersama dengan saya saat ini Ibu Mariana Vo. Saya perkenalkan dulu ya Bu, sebagai seorang dokter di bidang psikologi klinis, certified play therapist, certified supervisor for play and creative art therapist, dan certified Jungian Sand Play Therapy and Brain Spotting. Apa kabar Bu Mariana? Tadi kayaknya ada temennya nih yang mensupport ya. Sepertinya Iya, nggak oh, apa-apa Bu. ya. Silakan Bu, gimana kabarnya? Selamat sore, kabarnya baik-baik dan sehat. Yang penting sekarang mesti sehat ya. Mm-mm. Amin. Iya, iya. Berarti Ibu olahraga terus nih kayaknya ya, biar tetap sehat dan Setiap pagi fresh ya. ya harus. Kalau nggak bisa Oh, bertahan. iya, 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 iya. Imun kita pokoknya harus terus dipertahankan ya, tinggi ya, dan Orang kuat ya terhadap sakit penyakit. Oke. Nah, Bu, topik IG Live hari ini kan childhood trauma and play therapy ya. mm, Jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung nih pingin tahu banyak ya tentang childhood trauma dan play therapy. Nanti Bapak Ibu silakan chat langsung ya bila ada pertanyaan. Saya akan ngobrol dan bertanya lebih lanjut ke Ibu Mariana ya. Oh ya Bu Mariana, saya sempat membaca quote dari Michael Jackson nih. All of us are products of our childhood. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang quote dari Michael Jackson itu? eh, sorry, bisa diulang nggak karena di suaranya berisik banget. Saya baca quote Bu dari Michael Jackson ya. Dikatakan all of us are products of our childhood. Ya, apa pendapat Ibu? Ya, saya sangat setuju sekali. Memang childhood itu menjadi hal yang penting bagi setiap kita karena itu adalah fondasi bagi kita di dalam pembentukan otak maupun personality dan banyak aspek lagi di dalam diri kita. Jadi itu adalah kayak membangun manusia itu childhood itu adalah fondasinya gitu. Mm-mm. Hmm, iya. Jadi itu sangat penting ya, masa-masa yang sangat penting perkembangan anak ya di masa-masa kecil itu ya. Nah, saya baca profil Ibu nih ya. Saya lihat Ibu suka sekali belajar ya. Akhir kali Ibu menyelesaikan program doktor di bidang psikologi klinis dan banyak sekali profesional certification yang Ibu ambil. Apa yang membuat Ibu Mariana suka belajar? Mungkin ini juga personality yang mungkin orangnya juga tendensi curious ya, sangat curious terhadap sesuatu apalagi hal yang baru begitu. Dan mungkin kembali lagi mengenai masa kecil nih, saya pikir mungkin karena pada masa kecil itu saya kurang memiliki kesempatan untuk belajar sehingga Oke. ketika ada kesempatan untuk belajar ya saya penuhi kebutuhan saya gitu. Nah, meskipun saat ini belajar bagi saya ada sesuatu yang untuk memenuhi kebutuhan fun saya sih. Jadi sesuatu yang very fun bagi saya kalau bisa belajar sih. Ya Wah, itu. jadi ini hal yang saya dengar ya, ada excitement ya saat Ibu mengambil ya study ya. Oh, jadi kayaknya nggak jadi beban ya Bu ya, sepertinya ya Bu ya, Ya, menjadi mungkin joy ya.
Kalau bagi sebagian orang, fun-nya itu mungkin shopping, ya, beli Hmm, branded tas. Tapi bagi saya, fun saya itu adalah bisa attend, belajar sesuatu yang baru gitu, ya, addressing my ya. kids gitu. Itu akan bagi saya. Oke, oke. Mm, Ya, ya. Tadi Ibu sebutkan ya, itu personality Ibu juga ya. Jadi sepertinya personality Ibu nih open nih. Ya, tertarik terhadap hal-hal yang baru ya, curiousnya banyak ya, Bu ya. Nah, saya tahu juga Ibu kan membuka Perhati Counseling and Care Center ya. Apa harapan yang Ibu ingin wujudkan? Ya, kan Ibu sebagai salah seorang profesional ya di bidang kesehatan mental dengan membuka Perhati itu, Bu. Waktu Perhati didirikan, saya punya visi, yaitu kalau bisa Perhati ini menjadi satu institusi yang memberikan pelayanan mental yang terpadu, yang komprehensif gitu, Oke. dan kalau bisa memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya bagi komunitas, dan ada kerinduan juga untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya pertumbuhan mental yang sehat sih. Itu visionnya Oh, oke Perhati oke ini. Bu. Ya, saya support ya Bu ya, karena itu akan sangat membantu ya. Apalagi di masa pandemi ini Bu ya. Ini kan cukup panjang ya. Concern Ibu apa nih? Untuk orang tua, apakah masyarakat atau anak ya di masa pandemi yang cukup panjang ini? Saya pikir pandemi yang prolong pandemi ini, concern saya adalah karena saya melihat prolong ini menyebabkan begitu banyak orang mengalami stres gitu, peningkatan stres, kecemasan. Kalau kita bisa lihat dari report dari WHO maupun beberapa survei maupun dari apa ya, asosiasi psikiatrik ya, PDSKJI juga melaporkan bahwa tingkat kecemasan, stres maupun trauma itu juga meningkat gitu. Jadi mungkin ini akan menjadi satu bagi orang tua dan anak-anak, saya pikir tantangan yang terbesar itu adalah adjustment sih, penyesuaian terhadap kondisi yang new Oh, normal ya, di mana ya kok bagi orang tua ya mereka ada double job lagi gitu ya, bukan di rumah hanya kerja tetapi harus nemenin anak-anak ya, belum lagi keterbatasan sosialisasi, merasa banyak yang udah merasa jenuh banget lah ada di rumah gitu. Ya, bagi anak-anak saya pikir juga sama ya, mereka akhirnya punya keterbatasan dalam ruang bermain, bersosialisasi ya. Eh, dan belum lagi nanti orang tua yang harus nyanyi lagi biasanya bagi anak-anak ya, rumah nyanyi terus maksudnya gini Bu. Cerewet nyanyi. Bu. Karena orang tua biasa kan kalau kerja nggak ngelihat anaknya ya nggak kelihatan, ya nggak marah gitu, misalnya ada yang nggak Ya, pas ya. atau gitu. Belum lagi yang tadinya biasanya komunikasinya kurang, atau kemudian harus ada new normal ini, harus 24 jam di rumah, nggak tahu bagaimana membangun komunikasi juga dengan anak-anak, jangankan bermain. Komunikasi aja udah sulit gitu. Jadi saya pikir ini adalah suatu uh, yang kita perlu pikirkan sebagai apa, praktisi di mental health. Kita perlu pikirkan gimana juga menolong orang tua dan Ya, ya. anak. Iya, iya. Ya, Saya dengar ya, masalah orang bosen ya, terus juga kesempatan untuk bermain, komunikasi orang tua dengan anak, orang tua juga banyak double job ya sekarang Bu ya, nggak cuma pekerjaan saja sendiri ya. Berarti ini cukup stres ya, saya menangkapnya kondisi saat ini cukup stres, beradaptasi harus cepat ya. Nah, itu kan nggak mudah ya Bu ya. Nah, kalau sesuai dengan topik hari ini Bu, ya kan berarti kan anak-anak masa sekarang ini kan nggak mudah nih, ya, karena mereka mengalami stres di masa-masa kecil mereka ya. Nah, menurut Ibu gimana Bu, ya, supaya masa kecil ini tidak jadi terlalu banyak stres yang mereka alami, tapi mereka bisa beradaptasi dengan lebih baik. kata kuncinya masa anak-anak itu adalah bermain. Jadi Hmm, Jadi bagaimana kita memanfaatkan kondisi yang saat ini
memang nggak bisa keluar bermain, tapi justru meng-create bagaimana bermain di dalam rumah. Saya pikir pertemuan IG Live last time yang oleh Novi, dia bicara bagaimana bermain di dalam pada masa pandemik di rumah dengan, saya pikir itu sudah dia bicarakan di IG Live lalu ya. Jadi saya pikir bermain adalah salah satu aspek penting bagi anak-anak untuk apalagi reducing stress. Jangan anak-anak, orang dewasa juga sama. Kalau kita stres ya kita bisa lakukan sesuatu yang kita sukai, bermain sebentar, itu juga akan reducing tekanan-tekanan atau stresnya kita gitu. Dan jadi jangan silakan Pak. Jangan study terus ya Bu ya, belajar ya, kerja, sebagai orang dewasa kan kerja ya, harus diselingi berarti ya Bu ya, dengan bermain. Betul, ya, jadi maka ini PR besar bagi orang tua untuk menolong anak-anak dan menolong dirinya sendiri juga gitu. Kalau bekerja kan mereka nggak ada waktu nih buat anak-anak, nah sekarang ada waktu bersama dengan anak-anak, gimana kita manfaatkan momen ini untuk bersama-sama bermain di masa pandemi seperti ini. Saya pikir akan juga baik untuk membangun bonding dan attachment yang baik terhadap anak-anak sih, saya pikir. Iya. Samping itu juga orang tua juga mengurangi stres orang tua ya Bu ya, main sama anak ya. Kan itu relax ya Bu ya, relax. Saya biasanya nonton bareng sih Bu, kalau sama anak-anak remaja ya. Iya. Wow. Iya, udah kuliah Bu, udah kuliah yang paling besar kan, yang kedua, yang paling kecil udah SMA kelas 3. Ya, jadi kita main kartu atau nonton jadi. Last time main Jengo Pak, apa Jengo ya? Jenga ya kali ya, yang itu ya, tarik-tarik. Iya. Jadi kita bisa main sama keluarga ya di masa pandemi ini. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan childhood itu sangat penting ya. Itu fondasi dasar dari anak ya untuk bertumbuh sampai mereka dewasa. Mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih banyak lagi Bu, kenapa childhood itu penting, childhood? Ya, mungkin kita mengerti dulu istilah child trauma ini ya. Jadi child trauma adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang secara emosional ini mengancam jiwa yang dialami, maksudnya anak-anak mengalami ancaman jiwa di masa kecil dan menimbulkan efek perasaan takut dan terancam jangka panjang, pervasive, dan mempengaruhi fungsi hidup, biasanya akan mengganggu mental mereka, fisik, sosial, dan mempengaruhi spiritual mereka. Jadi seperti yang tadi saya katakan, childhood adalah satu fase yang penting bagi setiap orang, saya pikir ya, karena merupakan fondasi dari perkembangan otak kita, mental, dan fondasi pembentukan kepribadian seseorang. Jadi karena ini merupakan fondasi, maka jika fondasi ini tidak diisi atau tidak di-equip dengan baik atau terjadi sesuatu, maka bangunan yang ke atasnya itu akan rapuh. Jadi ilustrasinya membangun manusia itu kayak membangun rumah gitu. Fondasinya kalau nggak kuat, ketika ada sedikit masalah, trigger, itu akan shaking bangunan tersebut. Nah, tidak heran maka banyak masalah itu akan terjadi, ambruk. Iya. Metafornya itu seperti kita bangunan ya, membangun bangunan, fondasinya harus kuat ya, kayak gitu. Jangan sampai nanti ada gempa ya Bu ya, gempa atau badai dalam hidup ya Bu ya, jangan sampai hancur ya bangunan itu. Ya, itu satu metafor yang sangat bagus Bu ya, untuk menggambarkan betapa pentingnya childhood itu ya. Tadi Ibu sudah jelaskan pengertian trauma, dan kira-kira apa ya Bu yang bisa menimbulkan trauma ya? Tadi saya kurang jelas Bu pada anak Bu. Ya, jadi ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan trauma pada anak ya, misalnya abuse ya, physical abuse, sexual abuse, molestation atau apa ya, kemudian termasuk neglection ya, kalau studi kita bisa menunjukkan neglect ya, jadi anak-anak mengalami neglect
dari orang tua, sehingga itu juga menimbulkan suatu trauma bagi mereka. Violence, yaitu kekerasan dalam rumah tangga, yaitu menyaksikan orang tuanya ya hantam-menghantam gitu ya, dan Iya, menimbulkan ketakutan. Dan anak itu kan merasa terancam ketika orang tua itu iya, berantem gitu ya. Kemudian ada bisa juga disebabkan karena orang tua mengalami isu mental gitu, hmm, atau mereka menggunakan drugs atau apa ya, adiktif atau iya, addiction itu juga bisa, karena kan otomatis akan mempengaruhi perilakunya mereka. Dan kemudian disfungsi punya keluarga, misalnya orang hmm, tua cerai, kematian di penjara, iya, atau kerjaan seperti ini, kematian ya misalnya kayak COVID begini, kita kan nggak tahu ya. Dan itu juga bisa menimbulkan trauma bagi seseorang, bagi seorang anak gitu. iya, Belum iya, lagi kondisi di luar, misalnya ada perang, terorisme, ya, iya. uh, kemiskinan, bencana alam itu juga bisa menyebabkan trauma Oh, bagi saya. ya, Ya. banyak sekali penyebab ya. Jadi ngomong-ngomong, saya juga trauma, Bu. Orang tua sering berantem, Bu. Ya, tapi saya berdamai ya. Saya minta maaf kepada orang tua, kan pikiran saya jadi sering ada kemarahan ya. Waktu itu, waktu orang tua saya sakit ya, saya minta maaf ya, karena saya tahu mereka maksudnya baik ya, tapi mereka tidak mengerti ya gimana bertengkar yang baik mungkin, Bu. Belum diajarkan dulu, Bu. Ya, dari depan anak-anak ya. Jadi itu bisa menimbulkan trauma ya, Bu ya. Oke, oke. Bu, Dan ini mungkin ada pertanyaan ya. mungkin saya dan mungkin Bapak sekarang udah belajar play terapi, itu juga Iya, sangat menolong iya. prosesnya Benar. gitu. Iya, banyak diproses juga, Bu. Di konseling, di terapi ya. Oke. Ini, Bu, ada pertanyaan dari kayaknya Ibu Yunda Fitrian ya. Bu Mariana, saya bacakan ya. Izin bertanya, saya merasa masa kecil saya kurang main. Sekarang Hmm. ini saya merasa sulit masuk ke dunia anak dan menikmati bermain bersama anak. Saya merasa terlalu serius. Bagaimana sarannya, Bu? Nah, silakan dijawab, Bu. Ya, Ya, eh, pengalaman kita tidak, masa jarang bermain karena mungkin dulu terlalu banyak belajarnya, ya, banyak lesnya, gitu. Sejak tumbuh dewasa kita mungkin kalau bermainnya lebih banyak kasih anak baca buku, gitu ya. Jadi mungkin masukan saya untuk ibu adalah mulai dari diri ibu sendiri dulu. Merasa ketika menikmati sesuatu membuat ibu excited gitu, karena bermain itu menimbulkan excited, dan ibu lakukan dulu untuk diri sendiri. Kira-kira hal apa yang membuat ibu very excited, dan kemudian perhatikan juga kebutuhan dari anak itu, apa sih yang membuat dia berasa sangat excited, sangat senang sekali ketika dia melakukan sesuatu. Jadi ibu, satu ada memperhatikan kebutuhan anak, satu adalah memperhatikan kebutuhan diri sendiri dulu. What make me so excited? Dan itu adalah kuncinya untuk memasuki bermain. Saya pikir iya. gitu. Wah, saya suka nih, Bu ya. Jadi kita take care diri kita dulu ya, Bu ya. Maksudnya kalau kita ada isu ya, kita terlalu serius, kita perlu playful ya, Bu ya. Ya, playful Exactly. dulu, Yes. feel light, ringan ya dengan main, tentang bermain. Jangan bermain itu adalah satu pekerjaan lagi ya. Bermain adalah hal yang playful ya. Nah, ini jadi banyak yang nanya nih, Bu ya. Bisa Saya dong, Mbak. Eh, tambah nah, ini sedikit. Saya iya, boleh iya, iya. tambah. Boleh, Jadi boleh, silakan. ini juga menunjukkan bahwa ketika seseorang sulit untuk bermain atau ini, kita perlu reverse, perlu reflect sebentar, karena ketika kita nggak bisa bermain, there is something, probably trauma Hmm, dengan diri kita, because you don't know how to play. iya, iya. Oke. Nah, sekarang bicara tentang trauma ya, Bu ya. Nah, bila Ibu bisa jelaskan apa sih gejala-gejala anak mengalami trauma, juga orang dewasa yang mengalami trauma. Tadi salah satunya tidak bisa bermain ya, kita perlu refleks ya. Apakah kita mengalami trauma? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Bu?
Gejala trauma pada anak-anak ya, kita bisa di DSM-5 juga ada ya. Kita bisa lihat pertama adalah kognisinya, yaitu pikirannya ya. Terjadi distorsi kognisi seperti misalnya mengalami sulit konsentrasi, ya kemungkinan dia karena ada trauma dia akan teringat oleh peristiwa tersebut dan itu akan sangat mengganggu dia. Jadi ada flashback berulang akan peristiwa traumatik tersebut. Kemudian secara emosi, jadi faktor pertama adalah kognisinya, kedua adalah emosinya kayak cemas, distress gitu ya, dan mudah tersinggung atau mudah marah, tertekan, takut terus menerus gitu. Itu jadi hypervigilance ya. Dan kemudian secara somatik atau fisiologinya dia akan mungkin gampang sakit ya, jadi badannya berasa sakit, padahal nggak ada apa-apa gitu. Kemudian ototnya tegang ya, tidurnya juga terganggu gitu, banyak mimpi buruk gitu, dan tubuh juga gampang lelah gitu. Kita akan kelihatan dan mudah capek biasanya. Dan di dalam perilaku yang keempat adalah perilakunya. Kadang-kadang terlihat perubahan perilaku seperti dia mulai withdrawal, mulai menarik diri, atau loss of appetite, nggak pengen makan ya. Dan itu udah kita perlu memberikan perhatian pada anak-anak. Oh, banyak ya gejala-gejala yang kita bisa lihat ya Bu ya, secara tadi fisik ya, emosi, kognisi ya, sama perilakunya ya, ada perubahan-perubahan ya, seperti nggak normal kembali ya, seperti yang biasanya ya. Oke. Nah ini ada pertanyaan Bu ya, apakah sebuah trauma bisa hilang seiring berjalannya waktu dan usia anak? Misalnya anak pernah dimarahi sampai si anak sering mengigau atau mimpi buruk. Silakan Bu, dijawab pertanyaannya. Yang pertama, saya harus mengatakan memori kita nggak bisa di-delete begitu aja. Apa yang terekam oleh otak kita nggak pernah bisa hilang begitu aja. Dia akan berubah menjadi energi yang lain atau hal yang lain keluar. Jadi apakah bisa berjalan dengan waktu? Kembali lagi kepada personality dan kondisi environment-nya, bagaimana lingkungannya itu mempengaruhi. Apabila di dalam proses perkembangannya itu terjadi misalnya rekonsiliasi atau perbaikan, maka dia akan belajar karena otak kita punya neuroplasticity yang bisa belajar ulang melalui maka kenapa psikoterapi itu dibutuhkan, karena itu kita akan mengajar ulang otak kita itu belajar ulang, mengalami koreksi emosional punya experience di dalam diri kita. Jadi apakah bisa berjalan dengan waktu tanpa melakukan intervensi tertentu? Saya pikir sulit ya, gitu. Iya. Wow. Ya, jadi Ibu kalau tadi memang gejalanya masih terus ada ya dan tidak berkurang dan tidak menjadi lebih ringan, berarti perlu bantuan profesional ya Bu ya. Ya, perlu ada intervensi psikoterapi. Oke. Ini banyak pertanyaan nih Bu. Boleh ya Bu ya, saya bacakan lagi ya Bu ya. Ini saya mau bertanya bagaimana cara mengobati childhood trauma akibat perceraian orang tua. Saya adalah single mother. Saya khawatir ketika mereka dewasa, perceraian kami akan mempengaruhi mereka. Silakan Bu. Ya, bagaimana mengobati anak yang orang tuanya bercerai, Bu? Iya, saya pikir pertama, perceraian itu menimbulkan separation anxiety, menimbulkan kehilangan, ya. Jadi kehilangan pada sosok atau figur tertentu. Jadi isinya adalah tentang emosi. Jadi kalau memang isunya emosi, maka perbaikannya perlu dilakukan dari emosi juga. Dan relationship juga. Jadi relationship berangkat dari relationship, emosi, ya relationship isinya emosi juga. Jadi berangkat dari sana, penyebabnya apa, maka kita dealing juga dengan cara yang sama. Perbaikan secara relasi, gitu. Iya. Berarti perlu membangun hubungan, punya pengalaman emosi yang positif ya Bu ya. Walaupun mungkin nggak dengan orang yang sama lagi ya, dengan orang yang berbeda ya Bu ya. Oke, itu obatnya ya. Jadi kita perlu membangun kembali hubungan. Nah, ini ada yang mau konsul nanti Bu ya. Nanti saya
minta orangnya hubungin Ibu langsung, oke ya Bu ya, di IG perhati.id ya, kalau misalnya ada yang mau konsul ya Bu ya. Jadi ada yang kena dampak karena pertengkaran yang sering terjadi, jadi sejak anak kecil, nanti ada yang mau konsul Bu ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bu, apakah kalau kita suspek ada trauma di anak dengan gejala-gejala yang disebut barusan, ya, bagaimana cara penanganannya agar anak dapat overcome traumanya? Mungkin tadi sudah Ibu jawab juga ya. Ya, mungkin kalau secara umum gimana Bu? Kalau di suspek kayaknya anaknya punya gejala nih trauma. Ya, sekarang bagaimana untuk overcome? Yang pertama adalah yang orang tua perlu lakukan adalah tidak panik dan tidak marah. Apa yang jadi kita belajar terima dan mendengar dulu. Kenapa? Karena karena saya juga melakukan penelitian di child trauma dan menangani banyak kasus-kasus trauma juga. Sering sekali anak-anak yang mengalami trauma, mereka lebih banyak takut, karena udah takut, ditambah takut lagi kalau ngomong, takut pertama diancam atau dimarahi oleh orang tua, ya biasa diancam oleh pelakunya, ya atau diiming-iming tertentu, atau ngomong dan dimarahi. Kenapa bisa? Karena panik orang tua. Jadi itu akan menyebabkan anak makin tidak berani mengekspresikan dia punya perasaan dan mereka merepress gitu. Jadi adalah kita dulu dengerin dulu, nggak usah panik, dan kalau bisa kita ajak anak itu bicara, dan kalau bisa lagi bawa ke profesional untuk menolong, segera ditanganin, cepat ditanganin, akan cepat di atas trauma tersebut. Iya, iya, ya. Jadi penjelasannya sangat jelas ya. Berarti dari sejak dini ya, jangan tunggu berat dulu ya Bu ya, baru ditangani ya. Jangan tunggu remaja. Kalau misalnya sekarang umur 5 tahun ada gejala ya yang muncul ya, mungkin kita kalau bingung bisa konsultasi dulu ya Bu ya dengan profesional ya. Oke Bu, ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Jika kita sudah bisa mengidentifikasi sumber trauma anak, apa yang sebaiknya kita lakukan jika anak mengalami trauma dengan sesama manusia? Mungkin bisa dilakukan rekonsiliasi atau bagaimana Bu? Tapi bagaimana katanya pertanyaannya? Itu bagaimana melakukan rekonsiliasi maksudnya? Ya, ada trauma dengan sesama gitu. Jawabannya bisa panjang nih rekonsiliasi. Jadi biasanya kita akan melihat dulu penyebabnya itu apa, akar masalahnya ada di mana. Jadi dengan sesama ya udah oke. Misalnya mengalami pelecehan seksual atau pernah dipukul sehingga anak itu mengalami trauma. Jadi perlu lagi yang seperti yang tadi saya katakan. Kalau dimulai, kalau penyebabnya adalah relasi atau emosi, maka kita berangkat dari sana. Jadi mesti tahu akar masalahnya dulu. Bagaimana melakukannya, kita mesti belajar ulang lagi membangun trust. Biasa karena trauma itu dia udah nggak trust karena takut gitu. Takut terhadap kondisi tertentu, takut dipukul lagi, atau takut ya apa aja lah. Pokoknya yang menimbulkan rasa takut. Karena ketika takut ini, otak kita langsung akan berespon freeze, flight, or fight gitu, agresif, atau kita mundur, kabur, atau kita diem di tempat aja, akhirnya depressed biasanya. Jadi bagaimana melakukan, ada membuat otak kita ini tenang dulu, membuat dia nggak takut dulu, trust dulu, kata kuncinya ada trust. Oke, berarti harus ada orang yang benar-benar dipercaya ya Bu ya, untuk bisa membangun hubungan dan dipercaya. Oke. Nah, kalau penyebabnya itu karena kecelakaan Bu, misalnya bencana alam, ya, perampokan, tsunami, itu bagaimana Bu? Bukan karena relasi ini ya berarti ya? Iya, biasanya di dalam terapi itu, kalau untuk anak-anak, di dalam play terapi kita tahu banyak tools yang kita bisa pakai untuk menolong anak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan. Gitu. Jadi maka mengapa play therapy itu menjadi sangat penting untuk menurut saya di dalam
juga saya ngalamin play therapy adalah salah satu tools atau satu metode yang sangat sangat efektif untuk menolong anak-anak yang mengalami trauma untuk mengekspresikan, mengeluarkan. Jadi kalau sudah bisa keluar dan dia bisa ekspresikan keluar, maka ini kan nggak ganjel di dalam, nggak direpress di dalam, nggak ditahan di dalam gitu. Iya. Jadi penting sih. Iya. Jadi karena apa yang tersimpan itu akan membuat anak tertekan terus ya. Exactly, Pak. Ya. Oke. Anak kalau perlu, kalau misalnya di daerah yang mereka pernah tidak ada terapisnya, ya misalnya, jadi dari orang tua dulu ingat trauma adalah menciptakan ketakutan. Jadi bagaimana kita membangun kembali dari yang perasaan takut itu menjadi aman. Jadi from fear to security. Jadi orang tua perlu menciptakan kembali pengalaman tersebut. Iya. Berarti anak perlu memiliki rasa aman ya, untuk akhirnya anak itu bisa sehat lagi secara emosinya, Ibu ya. Oke. Ya. Nah, tadi Ibu menyebutkan tentang play therapy adalah intervensi yang bisa aman dan efektif ya, Bu ya. Mungkin Ibu bisa menjelaskan apa yang Ibu dari pengalaman Ibu pribadi ya saat membantu anak yang mengalami trauma dengan play therapy. Ya, saya berikan satu contoh ketika seorang anak mungkin kalau yang sexual molestation itu mungkin lebih ekstrim ya, tapi saya bicara mengenai misalnya orang tua yang sakit terus ya, misalnya lah sakit ya di rumah ya, kemudian dia menyaksikan dan itu kan dia mengalami ketakutan kalau orang tuanya meninggal atau sakit ya, apalagi di masa pandemik seperti ini kita kan nggak tahu kondisinya, uncertain begitu. Jadi melalui play tersebut, karena kita banyak tools banget kan ya, ada boneka, ada mainan dokter-dokteran, itu anak-anak mereka karena nggak bisa ngomong, ketakutan mereka mungkin kadang bermain dengan boneka tersebut, kemudian menggunakan stetoskop mainan itu dan mereka bercerita di sana, jadi melalui media-media yang ada di dalam play therapy tersebut. Karena metodenya adalah bermain, maka anak-anak merasa safe. Dia nggak merasa takut bakal diapain gitu ya. Dengan perasaan aman itulah mereka menjadi diri mereka dan mengekspresikan apa yang mereka rasakan di dalam itu. Terapi sendiri, play terapi sendiri akan holding the process, ya, membuat mereka merasa ada di environment yang aman, sehingga dengan holding the process tersebut membuat anak itu mengkoreksi pengalaman takut itu menjadi pengalaman aman. Di sanalah pembelajaran ulang terjadi di otak mereka. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi anak mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikan ya apapun perasaannya, Bu ya. Ketakutannya, kesedihannya ya, mungkin kecemasannya juga ya. Kan pandemi ini kan anak pun bahkan sekarang sulit ya bertemu terapis juga ya, Bu ya. Ya, ini kan masa yang nggak mudah. Saran Ibu apa kepada orang tua yang ya anaknya ya mungkin ada masalah, tapi di masa pandemi ini kurang aman ya kalau bertemu tatap muka langsung. Mungkin Ibu ada saran untuk orang tua? Saya pikir sebagai orang tua kita punya tanggung jawab ya, mendidik dan membesarkan anak-anak bukan hanya kasih kebutuhan fisik mereka atau sekolah yang bagus atau uang atau apa, tapi justru di pandemik ini kita waktunya banyak dengan mereka. Kita berikan mereka, kalau kita benar-benar mencintai mereka, bersama-sama mereka, maksudnya di masa ini kalau kita berikan perhatian, tahu masalah mereka ada di mana. Karena kalau kita perhatian, kita semua waktu, mata kita, kehadiran kita, the presence of us, itu akan membuat mereka itu bisa bercerita apa yang mereka alami. Dan saya pikir ini masukan untuk orang tua,
berikan waktu, benar-benar waktu, memang harus sambil work from home, nggak apa-apa, tapi berikan waktu setiap hari, berikan perhatian kepada anak, bermain sebentar, nggak usah lama-lama, setengah jam aja. It's a time yang kaget kita bikin seperti di dalam play therapy, ada special time bagi anak-anak, ya. Jadi mereka tahu bahwa waktu itu momen yang penting bagi mereka bisa menceritakan tentang diri mereka, mendapatkan perhatian, security, perasaan aman, meskipun surrounded mereka dalam kondisi pandemik yang membuat cemas dan stres itu. Saya pikir times, the present and play. Wow, ya ini tipsnya ya Bapak Ibu. Waktu untuk anak nggak perlu banyak ya, tadi saya dengar 30 menit, tapi kalau kita memberikan kehadiran kita, fokus kita kepada anak ya, dan itu benar-benar bisa membantu ya, anak bisa mengkomunikasikan ya perasaan-perasaan mereka ya, yang mungkin yang mengganggu mereka ya. Saya punya pengalaman sih Bu, memang waktu orang tua berubah, anak itu otomatis berubah juga ya. Anak yang maunya menyendiri Bu ya, itu bisa mau deket sama orang tuanya lagi ya. Jadi benar-benar waktu kita mengubah ya cara pendekatan kita, karena nggak tadi apa Ibu bilang cerewet ya Bu ya, marah ya kepada anak ya, tapi benar-benar ada buat anak ya. Oke. Nah kalau menurut Ibu sebagai seorang profesional Bu di bidang kesehatan mental, bagaimana penanganan yang tepat untuk mengatasi trauma yang sudah terjadi ya, apalagi yang sudah berat ya Bu ya? Apakah intervensi play therapy dapat membantu atau perlu intervensi yang lain lagi Bu? Silakan Bu. Saya pikir karena setiap trauma itu kan dia ada levelnya, dari yang mild sampai severe punya trauma. Jadi play therapy adalah salah satu tools untuk anak-anak, tapi di klinik saya kebetulan saya praktek, saya menguasai beberapa teknik ya. Kita bisa menggunakan sand play therapy, Jungian sand play therapy, karena memang sand play sendiri merupakan bagian daripada play therapy, tapi Jungian sand play itu karena dia bisa untuk orang dewasa juga ya, jadi bisa go deep. Actually play therapy juga bisa dipakai untuk orang dewasa kalau kita modify gitu Pak. Creative expressive art ya, kemudian brain spotting ya, kemudian banyak lagi pendekatan-pendekatan yang lebih kognitif ya, CBT lah, reality therapy, dan biasanya saya lakukan integratif biasa di rumah saya. Jadi saya akan komprehensif membutuhkan untuk menolak sesuai dengan konteks trauma yang terjadi pada pasien atau klien yang terjadi. Ya. Iya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung ya, hubungi saja profesional ya, bisa di Perhati, bisa di mana klinik yang dipercaya ada profesionalnya, apakah itu play therapy ataukah CBT practitioner yang bisa membantu ya, apakah juga sand therapy ya. Jadi semua pendekatan itu kalau sesuai dengan konteks itu akan sangat efektif. Benar ya Bu ya, seperti itu ya. Nah, pertanyaan ya terakhir nih Bu, ini banyak pertanyaan dari seorang orang tua ya. Nah, anak saya ini sepertinya selalu kurang bermain Bu. Jadi sudah diberi waktu bermain, tapi merasa kurang main terus. Ini gimana Bu menyikapinya? Oke, nah maunya main terus atau main game terus ya, itu biasa ya. Anak-anak ya, mereka pengen mainnya. Namanya memang dunianya bermain. Maka boundaries, batasan itu sangat penting sekali bagi anak-anak. Di play therapy itu mengapa menjadi efektif, karena mereka punya boundaries yang sangat jelas bagi anak-anak. Jadi ada waktu mereka bermain, ada waktu mereka belajar. Jadi dimulai dulu dari orang tua memberikan boundaries yang jelas. Boundaries itu tidak diberikan dengan cara harus sangat kasar atau apa, tapi kita membuat boundaries, batasan itu bersama dengan anak-anak sehingga mereka tahu sampai di mana mereka bermain dan sampai di mana mereka perlu belajar atau waktunya. Ada rules. Kayak kita kerja juga sama. Kalau boundariesnya nggak jelas, kita akan gelisah terus kan, cari terus gitu.
Benar. Jadi maka boundaries itu menjadi hal yang penting yang mungkin orang tua perlu ajarkan kepada anak-anak. Iya, iya, setuju Bu ya. Jadi kita harus menjaga boundaries ya, orang tua terutama terhadap anak ya. Tapi juga orang tua harus punya boundaries yang jelas juga ya, terhadap diri mereka ya. Jadi anak bisa belajar juga dari boundaries yang orang tua punya ya. Oke. Ya. Nah Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu ya. Apakah bentuk play terapi yang sesuai untuk anak yang trauma karena pelecehan seksual Bu? Mungkin Ibu ada pengalaman bisa share sedikit, Bu. Ya, drawing. Ya, drawing adalah salah satu cara yang paling drawing. Ya, bisa dengan crayon. Ya, crayon adalah paling basic kalau untuk anak yang lebih kecil. Crayon. Ya, crayon karena itu motorik segala macam. Crayon, kemudian menggambar salah satu boneka boleh. Ya, boneka. Ya. Puppet karena dari ngomong ya, saya pikir storytelling itu juga sangat efektif. Itu bercerita bagaimana mereka mengungkapkan trauma mereka bercerita melalui cerita. Mereka akan mengasosiasikan diri mereka dengan cerita tersebut. Saya pikir itu beberapa tools yang sederhana tetapi bisa dipakai untuk memediasi traumanya mereka. Ya. Oh, ya. Jadi kita bisa menggunakan macam-macam tools ya, Bu ya. Dengan tools itu anak bisa berkomunikasi ya dengan terapis sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Terima kasih Bu Mariana ya. Gak berasa ya, udah 40 menit lebih kita sudah ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Saya sangat menghargai kontribusi Ibu Mariana yang sibuk ya, saya dengar ya. Tapi hari ini mau menjadi narasumber di IG Lab Cipta Aliansi Edukasi. Ya, saya ingatkan Cipta Aliansi Edukasi adalah lembaga pelatihan profesi yang memberikan pelatihan kepada para profesional. Apakah Anda dokter, psikolog, psikiater, atau pendidik, ya, terapis. Kalau mau meningkatkan kompetensi Anda, Bapak Ibu, dalam emosi sebagai profesional di bidang kesehatan emosi mental, kita menyelenggarakan sertifikasi untuk menjadi terapis bermain. Ya. Oh ya, 2 minggu lagi, tepatnya Rabu tanggal 1 September 2021 jam 17.15 sampai jam 18, kami akan mengadakan IG Live lagi dengan topik orang tua anak berkebutuhan khusus yang terus belajar dan berkembang. Surviving or thriving parents ya, kita harus tahu ya, apakah kita hanya bertahan hidup atau menjadi orang tua yang terus berkembang. Bersama narasumber Ibu Putu Evi yang adalah Certified Play Therapist dan aktif sebagai parent coach di Bold Parents. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian. Follow IG Cipta Aliansi Edukasi mendapatkan info IG Live kami selanjutnya. Selamat sore Bapak Ibu, salam sehat dan terima kasih sekali lagi Bu Mariana ya sudah bersama dengan kami. Banyak sekali yang saya belajar Bu. Ya, saya benar-benar kan orang tua juga Bu. Ya, jadi saya benar-benar melihat betapa pentingnya saya harus berinteraksi, mempunyai waktu bersama mereka, ya, terus juga bermain bersama mereka ya Bu ya. Oke, demikian ya, sekian dari kami. Sampai ketemu lagi Bu Mariana. Salam sehat semuanya. Ya. Bye.